Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Susan yang pimpin kita dalam doa pembuka pagi hari ini. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari demi hari ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Dan terlebih ya Tuhan, dari semula Engkau telah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak bagian dari kerajaan surga-Mu Tuhan. Untuk itu kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang memberi kami kehidupan. Karena kami tahu ya Tuhan ada mujizat di balik kami. Rasa bersyukur kami ya Tuhan. Bila kami tetap setia kepadamu, mengandalkan Engkau, kami akan memperoleh kemenangan Tuhan. Semuanya daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat ini ya Tuhan. Kembali kami boleh berkumpul dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dengan kesehatan ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, dengan waktu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan dan hormat dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melayakan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, baik semua yang melayani ya Tuhan, semuanya ya Tuhan yang ambil bagian. Bahkan Bapak Gembala kami akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Kau tambahkan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, hingga kedatangan kami di tempat ini tidak sia-sia ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau akan memberikan berkat-Mu kepada kami, berkat kelepasan ya Tuhan, berkat kesembuhan ya Tuhan, untuk kami yang berada di tempat ini. Walaupun untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang tidak dapat hadir, namun kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kan Engkaulah yang menilik dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan, apa yang menjadi segala kebutuhan, sakit, penyakit semua ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan terus berada dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus terus membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanyalah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya pada pagi hari ini kita ada sampai saat hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita tetap kuat karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Satu sobatku yang setia, yaitu Yesus kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada, bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita mau angkat pujian itu. Ada satu sobatku yang setia. Kita memuji untuk semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, aku kesendirian, Dia selalu menemani hidupku. Sekali ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, aku kesendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang hidup hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang hidup hati. Sekali kita mengatakan ada satu-satu orang kita menunggu. Satu sobatku yang segera tak pernah
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Balik ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia biarkan aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang melindungi aku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang melindungi. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang melindungi aku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang melindungi aku. Sekali lagi namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang melindungi aku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang melindungi aku. Nama Yesus yang melindungi aku. Nama Yesus yang melindungi hatiku. Haleluya. Masih memuji Tuhan. Kita mau gantikan pujian kita lagi. Hatiku rindu. Biarlah rindu kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, kita mau selalu memuji Tuhan. Amin. Rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rinduku selalu dalam hadiratmu, agar hidupku sekali lagi hatiku rindu. Hatiku rindu, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu selalu dalam hadiratmu, agar hidupku layak dipuji. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam Yesus. Menari. Oh, terimalah pujianku, nyanyikanlah lagu. Kalau hatiku rindu, rindu melayani, ku
berikan hadiah padamu. Suatu itu selalu dalam hadiratku, agar hidupku layakku. Katakan ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Menyanyikan lagu menari, 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 nari, nari. Terimalah pujianku, nyanyikanlah. Katakan ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan agamismu. Menari, 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 menari. Oh, terimalah pujianku, nyanyikanlah. Sekali lagi ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan agamismu. Menari, 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 nari, nari. Terimalah pujianku, jadikanlah lagu. Terimalah pujianku, jadikanlah lagu. Terimalah pujianku, jadikanlah lagu merdu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita sudah senangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah segalanya. Firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dipenuhi dengan puji-pujian dan tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian itu oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, aku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita mau katakan oleh kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kuatnya sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi oleh kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, benar Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat hari ini. Kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat hari ini terjadi. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, aku sembah. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Nanti sidang jemaat saja yang nyanyi, Singer dan Well, tetap ku sembah Yesus. Ku mengangkat Haleluya. tanganku, selamanya Yes. Kau ajaib. Singer tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tetap ku sembah Kau, jemaat saja yang memuji Tuhan. Sembah. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh. Mari kita sama-sama katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, aku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagi selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami menyenangkan-Mu, selamanya kami menyembah-Mu Bapa, selamanya kami meninggikan Engkau, selamanya kami mengagungkan Engkau, selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Selamanya kami meninggikan-Mu, selamanya kami mengagungkan-Mu, selamanya kami menyembah-Mu. Haleluya. Selamanya kami menyembah Engkau, selamanya kami meninggikan Engkau, ya Allah ya Bapa kami. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami agungkan-Mu. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Gembala kita dalam doa, kita mengangkat lagu ini dari refnya aja. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku semua. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi selamanya, selamanya. Kau hebat bagi selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
sampai saat ini Tuhan. Kalau kami pagi hari boleh bangun dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami boleh ada di ruangan ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh aminkan nyanyian ini. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Karena Engkau hebat. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau agung, Engkau mulia Bapa dalam sorga. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau juru selamat kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong dan memulihkan keberadaan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu Tuhan. Dan Engkau menerimanya Tuhan Yesus. Karena kami ingat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalasnya Tuhan. Inilah kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau yang mengerti keberadaan kami sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau sanggup menolong, memberkati dengan kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu Engkau pakai menjadi saluran berkat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan bagi hamba-Mu Bapak Gembala. Sehingga pada pagi hari ini kembali kami Tuhan akan menerima pesan daripada Engkau Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, baik firman-Mu itu berupa nasihat, teguran, kami akan menerima dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, kesusahan demi kesusahan datang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Jangan takut, firman-Mu minggu lalu mengatakan Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu dianjurkan untuk tidak perlu takut Tuhan menghadapi kehidupan ini. Karena kami Tuhan mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada kata-kata yang kami naikkan kepadamu, hanya ucapan syukur dan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kealpan dan kekurangan kami. Kami berdoa bagi Bapak Yahya Tuhan yang sudah memandu kami untuk mengangkat hati kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka seluruh tim Tuhan, Engkau juga memberkati hidup mereka. Berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam apapun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Hanya Engkau lah andalan kami, satu-satunya Engkau juru selamat kami yang sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pelayan selanjutnya silakan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang kita lihat bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5, kita lihat pada ayat yang ke-8, ada beberapa kata berbahagia di sana, tapi kita fokuskan kepada satu ayat ini, ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian,
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci artinya kudus, tidak ada kesalahan, bersih. Ya, orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Tuhan menghendaki kesucian atau kekudusan di dalam gerejanya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15, firman Allah berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam ketakutan. Artinya bukan dalam hal yang negatif, tetapi takut berbuat dosa. Ya, ketakutan di sini maksudnya adalah takut berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa. Ya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, maka firman Allah katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Jadi Tuhan menghendaki kekudusan di dalam gerejanya. Ya, kekudusan itu adalah merupakan hal yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. "Tetapi semua yang telah menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kepada mereka yang percaya diberinya kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, artinya untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ya, saudara. Jadi untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian, Tuhan memberikan kita kuasa, kemampuan untuk dapat bertahan melawan segala godaan iblis. Ibrani 12 ayat 6. "Karena itu Tuhan yang menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Jadi sebagai anak, kalau kita hidup tidak kudus, Tuhan akan menghajar kita. Tuhan akan menyesah kita. Karena apa? Karena Dia kehendaki supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Haleluya, bisa bilang haleluya saudara? Ya, jadi kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Ya, tidak boleh ada dosa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, memang tidak dapat disangkal. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran, hal-hal yang mau menggoda kita. Tapi sebagai anak Tuhan dalam 2 Korintus 10, karena dikatakan perlengkapan senjata kami adalah perlengkapan oleh kuasa Allah, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, dikatakan. Kami menawan setiap pikiran bertaat kepada Kristus. Jadi kita menawan setiap pikiran-pikiran itu untuk bertaat kepada Kristus. Coba saudara baca sekali lagi supaya tidak salah. 2 Korintus pasal yang ke-10. "Memang kami hidup di dunia. Memang kami masih hidup di dunia." Ayat 3. "Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Mainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Menawan segala pikiran untuk takluk, tunduk kepada Kristus. Puji Tuhan, ya. Jadi Allah adalah kudus, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 di sana dikatakan, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Terus
Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya. Jadi Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang adalah gambaran kesucian, melukiskan kesucian. Sedangkan kegelapan adalah melambangkan dosa. Kuasa kegelapan, dosa. Jadi di dalam Allah tidak ada dosa, tidak ada kegelapan. Dia terang. Ya. Dan Yesus adalah terang, Saudara, ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia hidup sebagai anak-anak sebagai di dalam terang, sama seperti Dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya. Sebaliknya tadi dikatakan dalam ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan dia hidup beroleh persekutuan dengan Dia, namun masih hidup dalam kegelapan, ya, kita berdusta. Jadi orang yang sudah hidup di dalam terang, seharusnya tidak ada lagi kegelapan dalam kehidupannya. Ya, perkataannya, ucapannya selalu ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya, tidak ada dusta. Haleluya. Tidak ada kebohongan. Ya, amin, Saudara. Ya, jadi harus berkata yang benar. Ya. Jadi firman Allah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Manusia telah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Ya, Roma 6 ayat 23a. Itulah sebabnya orang yang telah menerima Dia, telah diberinya, ya, dia, saya ulangi, orang yang sudah menerima Dia harus sudah lahir baru. Ya, orang yang menerima Yesus, dia harus sudah lahir baru. Kata lahir baru berarti diperanakkan kembali. Ya, Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah lahir baru. Mengenakan manusia yang baru. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, sana dikatakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru yang terbit. Ya, sesungguhnya yang baru yang terbit. Ya. Jadi, Saudara, ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, tetapi dia masih hidup dalam dusta, masih hidup dalam kegelapan, dia berdusta. Kebenaran itu tidak ada di dalam dirinya. Jadi kita harus hidup di dalam terang sebagaimana Allah adalah terang. Karena itu dengan itu kita bersekutu dengan Dia, dan darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya. Lalu kemudian dalam 1 Yohanes pasal 3, kita baca ayat ini, Saudara, menarik sekali. Baca ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Terus, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Kelak akan tetapi, jika kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya,
setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya. Jadi menaruh pikiran Jadi saudara, kita harus menaruh pikiran di dalam hati kita. Ya, pikiran yang suci, ya. Menyucikan diri. Kita harus menyucikan diri kita sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Kemudian saudara, saya ingin saudara melihat dulu di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ada hal yang saya lompat ke sana sebenarnya. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke 17 dan 18. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara kan, tidak berbuat dosa lagi. Ya, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Jadi firman Allah katakan, kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Tadi dalam ayat 18 kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat. Ya, melindunginya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi Tuhan melindungi kita. Ya, yaitu tadi karena Dia memberi kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kita baca juga di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, dan untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Jelas saudara, firman Allah katakan, karena di dalam kita ada benih ilahi, maka kita tidak mungkin dapat berbuat dosa lagi. Ada benih ilahi. Benih ilahi itu adalah firman Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih berbuat dosa, ya, saudara tahu dosa adalah setiap pelanggaran terhadap hukum Allah adalah dosa, maka dia berdusta. Kebenaran itu tidak ada dalam dirinya. Seharusnya anak-anak Allah tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Ya, jadi saudara, karena apa? Karena benih ilahi ada di dalam diri saudara. Kalau ada firman Allah dalam hidup saudara, saudara tidak mungkin mau berdosa. Ya, karena firman itu menolong kita. Ya, firman itu ya menjaga, membentengi kita. Ya, kita mau berbuat dosa, umpamanya kita mau berbohong, ya, Roh Kudus ingatkan kita, jangan berdusta. Ya, karena dusta adalah sama dengan dosa. Ya, puji Tuhan. Jadi pada ayat 9 tadi dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, yaitu firman Allah, ya, tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, saudara, tinggal di dalam kekudusan. Memang tidak dapat disangkal, ya, iblis selalu mau menjatuhkan kita, ya, sebagai anak-anak Allah dengan cara membuat kita jatuh lagi di dalam kubangan dosa. Ya, kita harus melawan. Ya, kita harus berdiri hidup suci, hidup kudus, hidup takut akan Allah. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam Allah dan firman-Nya ada dalam kita, ya, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Ingat, Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa supaya kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus yang diutus Allah sedang mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi kudus, hidup kudus. Ya, sebab salah satu syarat kita menjadi mempelai Kristus adalah kekudusan. Ya, kekudusan. Jadi saudara jangan pandang remeh dengan kekudusan. Kekudusan atau kesucian adalah satu hal yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah kudus. Hidup kudus artinya tidak berbuat dosa. Yesus dia hidup kudus, tidak ada dosa di dalam dia sampai dia mati di atas kayu salib. Ya. Dia tidak berdosa, tidak ada kesalahan kepada dia. Ya. Dia kudus, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau ada orang mengejek, menghina Yesus dengan kata-kata yang tidak senonoh, itu adalah satu hal yang tidak sepantasnya. Ya, sebab ada orang bilang, ya Yesus menikah, Yesus kawin, ya Yesus tidak kawin, saudara. Ya, dia tidak pernah kawin. Ya, tapi ada orang yang memfitnah dengan kata-kata seperti ini. Ini adalah perkataan yang sangat kotor, saudara. Ya, satu penghinaan. Ya, saudara. Ya, Yesus kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, dia mempersiapkan gereja Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja hari-hari ini, mempersiapkan gereja Tuhan supaya gereja menjadi kudus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya, mempersiapkan gereja Tuhan menjadi jemaat, ya, di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, kerut, celah dan sebagainya. Tidak ada cacat, sempurna, perfect. Ya, inilah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 28 di sana dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang dipanggil, yang dipilihnya, supaya mereka yang dipanggil, dipilih, ya, mereka dijadikannya menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus.
1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam roh Allah kita. Jadi kepada sidang jemaat Korintus, Paulus berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, artinya hidup di dalam masa jahiliyah, hidup dalam ketidaksucian, ya, dahulu begitu, ya. Di dalam ayat yang kelima dia menggambarkan di sana 2 Korintus 6 ayat yang kelima. Ayat ke-10 maksudnya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, mulai dari ayat 9 sebenarnya. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang semburit, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi dahulu kita seperti itu, sebelum kita mengenal Tuhan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah kita. Ya, jadi beberapa orang yang dahulu hidup sebagai, ya, orang yang berzina, penyembah berhala, banci, pemburit dan sebagainya, saudara, orang cabul, ya. Tetapi, ya, kemudian beberapa orang dahulu di antara kamu demikian, ya, dahulu. Tetapi sekarang kamu telah memberi dirimu disucikan, ya. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam roh Allah kita. Diperanakkan kembali, ya. Dilahirkan kembali. Puji Tuhan, ya. Efesus pasal 1 ayat 14. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi Tuhan sudah memilih kita, ya, di dalam Yesus Kristus, menjadikan kita supaya kudus dan tak bercacat. Haleluya. Itu semua adalah rencana Tuhan, ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mengingatkan kita lewat firman Allah untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang tidak bercelah, ya. Sebagai satu persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang sejati, ya. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Untuk kita dapat melihat Allah melalui karya penebusannya, kita harus hidup dalam kesucian, ya. Kita harus hidup kudus, ya, karena Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, ya. Puji Tuhan. Titus pasal 1 ayat 15. Bagi orang suci semua suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tak beriman, satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis, ya. Jadi bagi orang yang suci, semua adalah suci. Tetapi bagi orang yang najis dan orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Ya, jadi kita harus hidup suci, ya, berpikiran yang suci, mengenakan pikiran Kristus. Haleluya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Titus 2 ayat 5. Hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, jadi anak-anak Tuhan harus hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga. Jadi rumah tangga kita harus kita urus dengan baik, ya, baik hati, taat kepada suami. Ya, inilah rumah tangga Kristen.
Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, kalau darah Yesus, kalau darah domba Allah yang dapat menyucikan hati nurani, dapat menyucikan dosa maksudnya umat itu, maka firman Tuhan berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi darah Yesus, kuasa darah Yesus luar biasa hebatnya. Dia sanggup menyucikan hati nurani. Haleluya. Ya, jadi hati nurani saudara disucikan oleh darah Yesus. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan keadaan kita minta Tuhan menyucikan hati nurani kita dengan darahnya. Ya. Darah Yesus itu menyucikan kita dari hati nurani yang jahat, ya, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Ya, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena segalanya. Ya, menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, kita membaca dalam 2 Petrus pasal 3, ya, bahwa bumi akan dibinasakan. Ya, langit dan bumi akan dibinasakan, saudara. Hancur secara demikian. Maka firman Allah katakan, betapa sucinya kamu harus hidup. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan kedatangan Tuhan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada saat itu, hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita menantikan tempat kediaman yang baru, yang bukan dibangun oleh manusia tetapi oleh Allah sendiri. Ya, puji Tuhan. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus membangun iman kita, ya, di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dengan dalam Roh Kudus, ya. Puji Tuhan. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Allah Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan yang menanyakan dia dan yang mencari wajahnya. Ya Allahku, ya Allah Yakub. Ya. Jadi ditanya pertanyaannya, siapakah yang boleh menghadap Tuhan? Yang boleh menghampiri Tuhan, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Ya, siapa yang boleh berdiri di tempat kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Artinya manusia yang hidup suci. Ya, mereka lah yang berhak naik ke tempat Tuhan yang kudus. Ya, puji Tuhan. Ya. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malaikat malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis, jernih seperti kristal.
Dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, di atasnya tertulis ke-12 nama, 12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata dengan aku mempunyai satu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya tingginya sama. Lalu ia mengukur tembok 144 hasta menurut ukuran manusia, yang ada juga ukuran malaikat. Ya, saya lompat saja. Nah, ini aja. Saya lompat ke ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi orang yang masuk ke sorga, tadi adalah menggambarkan tadi tentang sorga Yerusalem baru itu, saudara. Dan mereka yang dapat masuk ke sana adalah dikatakan apa? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi orang yang dapat masuk ke sana adalah mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, kalau ada berdusta, ada dusta, saudara tidak dapat masuk. Jadi saudara melihat betapa sucinya Allah itu. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memanggil kita. Dulu kita hidup sebagai orang yang berdosa. Ya, kita melakukan perbuatan dosa. Tetapi Tuhan sudah membasuh kita dengan darahnya. Ya. Sehingga kita dapat hidup beribadah kepada Tuhan. Ya. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Tuhan sudah panggil, selamatkan saudara. Hiduplah terus dalam kesucian, kekudusan. Haleluya. Ya, jangan kembali kepada dosa, karena dosa itu adalah membawa kepada maut, kematian. Ya, jangan seperti bangsa Israel sudah dilepaskan Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir, ya, tapi masih ingin kembali ke Mesir. Ya, mau kembali ke Mesir. Mesir adalah bayangan dunia, hidup yang lama. Mau kembali, ya. Saudara, bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut, ya. Biar kita bertahan, ya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pewaris, ahli waris yang dijanjikan itu, ya. Kelak Tuhan akan datang, tidak lama lagi. Kita bertahan, ya. Menjaga kekudusan kita, baik sebagai suami, sebagai istri dalam keluarga, sebagai orang tua, ya. Kita berjaga. Jangan kita dikotorkan oleh hal-hal dunia ini. Firman Allah berkata, pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Bagaimanakah caranya pergaulan yang jahat dapat merusak yang baik? Ya, dengan pergaulan yang jahat, kelakuan seseorang, kelakuan yang sudah baik dapat dirusak. Ya, dapat merusak kelakuan yang baik. Ya. Tuhan bilang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya, karena kelakuan yang jahat itu merusak, ya, kelakuan yang baik. Kita harus hati-hati dalam bergaul. Tidak semua kita harus bergaul. Kita harus waspada, ya, memilah, ya, supaya kita tidak terbabat dengan dosa-dosa mereka, ya. Jadi biarlah kita hidup kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan kepada kita, berbahagialah orang yang suci hatinya, kudus, karena mereka akan melihat Allah. Saudara senang mau melihat Tuhan, ya? Kita akan melihat Tuhan lewat karyanya yang heran, ya. Kita melihat keajaiban-keajaibannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan menyaksikan kuasa Tuhan yang nyata, ya, lewat, ya, pekerjaannya,
Ya, kalau kita suci hati kita. Jadi orang yang suci hatinya akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, dan terlebih kita akan menjadi sama seperti Dia. Walaupun sekarang kita belum melihat Dia sebagaimana adanya, tetapi saatnya tiba kalau Dia menyatakan dirinya, kita pun akan dinyatakan bersama-sama dengan Dia. Ya, kita akan melihat Dia muka dengan muka, kata 1 Yohanes pasal 3 tadi. Ya, siapakah itu? Mereka yang suci hatinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar air kehidupan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyi itu pujian yang sudah lama dinyanyikan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Kekudusan Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi daya, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi
selain memuji dan menyembahmu. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Bagi Sang Raja, haleluya. Saudara, tidak dapat disangkal dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak kali kita bersalah, banyak kali tanpa kita sadari kesucian kita sedang dipertaruhkan. Kehidupan saudara sebagai anak-anak Allah sedang dipertaruhkan. Karena sebagai anak-anak Allah seharusnya kita tidak lagi berbuat dosa. Tapi seringkali dosa itu mengintai. Dosa itu seringkali menguji kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan kita sudah dengar pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kiranya Tuhan tolong kita untuk tetap menjaga kesucian hati kita. Ya, saudara, melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, kita jaga sikap hati kita, kita jaga diri kita, supaya kita tetap hidup benar, hidup berkenan kepada Allah. Saudara, maukah saudara, rindukah saudara melihat Tuhan? Rindukah saudara mau melihat Allah? Hanya orang yang suci hatinya, yang berkenan dapat melihat Allah. Tuhan berkenan membawa dia masuk, naik ke atas tempat kudus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi aku, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jamalah aku, jamalah ku rindu hadirat, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam
hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ya malaku, ya malaku rindu hadir, sembah kuduslah dan ku sanjung kamu, mulia bagimu, ku sembahku, Nanti saya minta Bapak Saudara Sepri datang ke depan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, membawa kami kepada kebenaran-Mu, menguduskan kami sebab kami umat-umat-Mu Tuhan yang menyembah Engkau Allah yang kudus dalam hidup kami. Banyak seringkali kami tidak mampu Tuhan, seringkali mungkin kami lalai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Roh-Mu yang hidup itu memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, bahkan Roh-Mu biarlah terus menuntun kehidupan kami pada kebenaran-Mu dari sehari ke hari Tuhan. Seperti Engkau, serupa seperti Engkau Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi kami percaya Allah Roh Kudus memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kau yang terus perlengkapi dia dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan urapan-Mu yang terus Tuhan dalam kehidupannya. Jadikan saluran berkat bagi kami setiap jemaat-Mu Bapa. Segala puji hormat bagi Engkau Tuhan. Sebentar kami akan menjalankan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi dengan berkat sesuai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap kuat selalu di dalam tangan Tuhan. Kita akan jalankan persembahan. Mari kita bersama-sama angkat setelah lagu penyembah. Ku naikkan semua. Yesus
Terima kasih banyak. Setiap persembahan selain jemaat Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pelayan selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita boleh menerima berkat daripada Tuhan, satu teguran dalam kehidupan kita untuk kita menjalankan kehidupan ini dengan kekudusan, kesucian, asal kita mau melihat Allah. Firman Tuhan katakan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak Gembala tutup dalam doa berkat, di antara kita ada yang berulang tahun, tolong maju ke depan untuk didoakan. Dan diingatkan pada tanggal 4 Juli
ada baptisan air. Ada beberapa jiwa yang sudah daftar ke saya, ada 4 jiwa. Mungkin pengarahan akan dibuat JOM ya. Jadi saya belum ngomong sama Bapak Gembala. Lewat JOM itu, jadi yang mau menyerahkan untuk dibaptis, pengarahannya akan lebih baik itu ya, nanti dibuat JOM. Tapi nanti akan dibicarakan lagi, puji Tuhan ada beberapa kali pertemuan untuk pengarahan. Tapi tanggal 4 Juli ini sudah pasti, puji Tuhan. Ada yang berulang tahun, tolong maju ke depan, puji Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Karena kasih kemurahan-Mu, biar usia Tuhan tambahkan. Dia semakin setia ikut Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kesehatan, berkatilah rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Tuhan, Engkau selalu melimpahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan kiranya turun dalam hidupmu. Tuhan yang sudah nambahkan usiamu 1 tahun lagi, menjaga, melindungi, menyertai engkau senantiasa, memberkati engkau dan keluargamu. Dalam nama Yesus, kasih setia perlindungan Tuhan senantiasa turun dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau merenungkan dan siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan, karena tidak ada perkara yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Satu hal yang Tuhan hendaki, supaya kami menyenangkan hati-Mu adalah kalau kami hidup suci. Karena firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami menyadari kami masih hidup dalam dunia ini. Tantangan-tantangan yang kami hadapi untuk membuat kami jatuh di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Tapi kami percaya kuasa darah Yesus memberi kami kemampuan, kesanggupan, menyucikan hati nurani kami, sehingga kami dapat hidup kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu, mereka yang sudah hadir. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Berkati rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian mereka, kebutuhan mereka Tuhan cukupkan.
Saudara-saudara kami yang ada mengikuti Zoom di rumah, Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau sertai, Engkau limpahkan kasih karunia-Mu juga dalam hidup mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar mengasihi, mencintai Engkau, hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Berkati segala kebutuhan keperluan mereka, berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi anak-anak-Mu, jaga kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami selalu ada dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan. Terima kasih, tolong anak-anak yang sakit, Engkau jamah lawati mereka, pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah melayani, baik singer, song leader, tim musik. Mereka yang sudah melayani Tuhan dengan setia, tekun, Tuhan membalas, memberkati. Berkati anak-anak yang sudah berkorban bagi pekerjaan-Mu. Mereka yang sudah membawa apa yang menjadi milik Tuhan, Engkau memberkati, seturut dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Yakinkan kami bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, bahkan Tuhan para pejabat pemerintah di pusat sampai di daerah, ABRI, Tuhan kepolisian, mereka adalah hamba-hamba-Mu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Beri hikmat dan kemampuan untuk menjaga, melindungi bangsa dan negara ini. Engkau yang memberikan berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkemurahan bagi bangsa ini, supaya banyak jiwa datang kepada Engkau, mengenal Tuhan dan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi Engkau. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami pohonkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, serta pimpinan dan persekutuan Allah Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan.